Hai teman-teman cinta tanaman, apa kabar? Jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang segala macam jenis tentang anggrek hitam deh. Mulai tentang perawatan, mana yang asli, mana yang palsu, gimana caranya membuat dia makin subur. Karena sebelumnya kita pernah bahas sih, tapi yang ini tuh kayak lebih lengkap aja gitu. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan dulu nih. Sebelum kita mulai ke bagaimana cara membuat dia subur nih. Kira-kira yang ada di depan kita ini anggrek hitam atau bukan? Kalian komen di bawah deh. Bentuk petalnya seperti ini, kemudian bentuk lidah bunganya seperti ini nih. Mirip sekali dengan anggrek hitam kan. Tapi apakah ini anggrek hitam? Kalian komen di bawah. Oke? Kalian segera komen di bawah ini anggrek hitam atau bukan. Nih daunnya kalian bisa lihat sendiri, batangnya seperti ini. Dan yang kedua ini. Nah, apakah ini anggrek hitam atau kolagen pandurata atau yang pertama tadi? Kalian komen ya. Yang pertama atau yang kedua? Oke, kalian komen. Ini yang kedua nih, bentuk petalnya seperti ini, kemudian bentuk lidahnya tuh seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, yang anggrek hitam yang asli yang mana coba? Kalian komen di bawah deh. Yang pertama itu apa dan yang kedua ini apa? Oke, kita lanjut deh. Jawabannya adalah jreng jreng jreng. Jadi teman-teman, untuk anggrek yang pertama tadi itu bukanlah anggrek hitam atau kolagen pandurata, tetapi ya saudaranya. Ini adalah kolagen mariana, asalnya dari Sumatera. Nah, yang membedakannya adalah ya bentuk tanamannya. Kalau bunganya itu mirip sekali. Nah, bentuk tanamannya gini. Jadi kalau kolagen mariana itu sekali bertunas itu dia bisa dari awalnya itu sampai ke tunas ini tuh bisa sejengkal teman-teman. Dan bentuk bulbnya atau batangnya itu seperti ini nih. Tuh, yang membedakan tuh cuma ini. Jadi dia bulat kayak gini, bulat terus agak lonjong dan ya gini nih bentuknya tuh. Tahu kan bedanya? Kalau misalkan kalian punya anggrek hitam di rumah pasti tahu bagaimana bentuk dari anggrek hitam yang dari Kalimantan. Nah, kalau ini sebutannya adalah anggrek hitam dari Sumatera, teman-teman. Ini adalah kolagen mariana. Nah, bedanya tuh dia tuh tunasnya panjang-panjang. Jadi bedanya itu dari bentuk tanamannya. Kalau bunganya itu mirip sekali, teman-teman. Dan ini salah satu anggrek kolagen yang tidak ramah dengan pot ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri tuh. Sekali bertunas itu dia bisa sejengkal. Jadi kalau kalian tanam di pot, dia 2 kali bertunas itu udah keluar dari pot, teman-teman. Tuh, jadi makanya awalnya tuh saya tanam di bawah, tiba-tiba mereka udah lari semua ke atas tuh. Di bawahnya jadi kosong karena daunnya rontok yang tua ya, teman-teman ya. Ya itu. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian tanam di dalam pot, ini nih bubar dia. Jadi makanya ini untuk mengatasi hal tersebut saya akhirnya tanam dia di ya kayu aja, ditempel gitu dengan media tanam sabut kelapa. Nah, ini bunganya yang belum mekar. Kalau tadi itu yang udah mekar ya teman-teman. Dan ini bunganya lagi nih. Kita lihat dari sebelah sana. Oke. Tuh. Bentukannya seperti ini. Jadi ini berantakan teman-teman karena memang aduh, dia subur dan ya jadi dia bertunas ke sana sini jadi kelihatannya berantakan tuh. Nah, bentuknya kayak gini. Ini media tanamnya adalah kayu yang sudah mati kemudian dilapisi dengan sabut kelapa, tinggal ditanam aja. Kalian boleh sih kalau mau pakai pot, tapi ini tidak ramah ya dengan pot ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan cahayanya adalah terang, tapi ini adalah di bawah naungan dia teman-teman. Jadi dia di bawah pohon kelengkeng tumbuhnya. Untuk jenis kolagen ini sebenarnya ya perawatannya mudah teman-teman, hanya saja dia butuh angin yang banyak ya. Jadi butuh angin yang banyak, butuh tempat yang terbuka. Dia senang dengan apa ya teman-teman, dengan metan yang lembab, tapi ya itu tadi akan rawan busuk ketika dia tidak ada di tempat yang banyak anginnya. Nah, untuk yang kedua, yang kedua tadi yang ini nih baru dia adalah kolagen pandurata atau sering juga disebut dengan anggrek hitam dari Kalimantan. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan bentuk batangnya itu lebih pipi dan besar seperti itu ya teman-teman. Dan ini sedikit ramah dengan pot. Kenapa? Karena dia kalau bertunas itu nggak terlalu panjang sejengkal kayak yang tadi itu kolagen mariana, tapi tetap aja ini lama-kelamaan juga bakal keluar pot karena agak panjang juga ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau apa sih susah ngomong. Kalau kolagen pandurata itu nah tunasnya itu hanya segini. Jadi hanya 2 jari begini, kemudian dia tumbuh 2 jari begitu. Tapi lama-lama juga cepet ya teman-teman. Karena ini nunasnya cepet, nggak kayak dendrobium lama ya. Dalam 1 tahun kan dendrobium itu paling nunas 1 atau 2. Kalau ini tuh bisa 3, bisa 4 deh. Bergantung dengan kesuburannya. Nah, ini tuh udah subur sekali teman-teman. Hingga dia kayak berdesakan di sini nih. Bentuk bulbnya juga yang beda nih, lebih pipih kan daripada yang tadi itu kolagen mariana. Itu bedanya teman-teman yang paling mencolok. Tapi kalau misalkan kalian hanya diperlihatkan bunganya saja,
susah. Nah ini tuh subur banget teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini ditempel di kayu. Kenapa saya tempel di kayu? Karena ya itu tadi, biar bertahun-tahun nggak perlu dikotak-katik, nggak perlu direpoting sih. Kenapa? Ya karena memang kalau kayu kan lebar tuh, jadi meskipun dia jalan ke sana ke sini ya tetap aja bisa. Nah media tanamnya itu ini kayu ditempel dengan sabut kelapa yang sudah diolah, ditumbuk-tumbuk begitu nanti sampai ke atas. Ini udah nyampe ke atas teman-teman dia. Padahal awal tanam itu kayak ada 2 jengkal kali dari atas. Ini udah nyampe ke atas, udah manjat dia. Tuh cepet kan kalau pandu rata tuh. Jadi rata-rata untuk anggrek yang golongan kolagen seperti ini teman-teman, dia cepat sekali tumbuhnya, mudah perawatannya juga. Tapi ingat tadi itu ya, nih yang ini tadi tuh balik lagi tuh sejengkal. Kalau ini cuman tuh, cuman ini pendek gitu lah, itu bedanya. Jadi kenapa Mariana itu tidak ramah di pot, sementara pandu rata agak ramah. Nah beda perawatannya teman-teman untuk pandu rata atau anggrek hitam itu ya, kesamaan mereka adalah suka tempat yang banyak anginnya. Jadi kalau misalkan kalian tanam di tempat yang agak-agak lembab terus nggak ada angin, itu rawan busuk sekali teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia banyak anginnya, mau lembab mau gimana juga tetap subur-subur aja dia. Tapi kalau misalkan dia nggak banyak angin, tempatnya tertutup, kadang-kadang itu suka rawan sekali busuk. Jadi karena memang untuk pandu rata ini di hutan-hutan di tempat aslinya tumbuhnya begini teman-teman. Jadi tumbuh begini dia, naik di tempat-tempat yang agak tinggi begitu, di pohon. Kemudian kalaupun tumbuh di tanah itu biasanya dia di tempat tanah-tanah yang gundukan atau tanah-tanah tinggi gitu deh. Jadi kalau misalkan kalian letakkan di bawah nggak ada angin, itu biasanya rawan sekali dengan busuk seperti itu, dan akhirnya ya berbunga. Dan kolagen ini teman-teman dari Mariana sampai dengan pandu rata tadi merupakan anggrek spesies, tetapi istimewanya adalah mereka itu tidak berbunga musiman dengan syarat mereka sudah sejahtera. Jadi kalau sudah sejahtera, sudah nyaman di situ, biasanya per bulan itu bisa 1 kali atau 2 kali berbunga ya teman-teman, bergantung banyaknya tunasnya. Makin banyak tunas biasanya makin berbunga terus menerus. Jadi ya tiap bulan itu kalau tunasnya banyak bisa 2 kali berbunga, 3 kali berbunga, seperti itu ya. Mantap. Terus kalau kalian misalkan bertanya, ada nggak sih bang anggrek yang kolagen itu tapi yang ramah untuk pot? Nah ada. Jadi banyak sih sebenarnya, tapi karena memang koleksi saya nggak sebanyak jenis kolagen ya, jadi cuma beberapa aja yang bisa saya kasih contoh. Nah salah satunya seperti ini nih, dia asperata. Kalau asperata ini dia ramah di pot ya teman-teman, karena memang tunasnya nggak terlalu panjang-panjang kayak Mariana ataupun pandu rata tadi. Dia cuma bertunasnya kayak gini aja nih. Jadi di pot dia ramah. Tinggal kalau misalkan di potnya agak belum bisa kalian repotting aja. Tapi dia lama ya teman-teman. Nah bunganya seperti ini, warnanya putih, ada yang warna coklat, kemudian lidahnya warnanya coklat kemerahan, marun gitu. Ini dan rata-rata kalau asperata itu kebanyakan memang ditanam di pot karena memang ya dia ramah di pot. Jadi beda dengan Mariana tadi yang 2 kali tumbuh dia udah keluar pot. Kalau ini itu ya bisa bertahun-tahun, ya cuman begini aja dia tumbuhnya. Tuh, bunganya cakep. Nah kita lihat cara perawatan dan di potnya bagaimana ya teman-teman ya. Nah ini dia, ini besar juga teman-teman tanamannya karena memang udah lama, dan itu sebenarnya di pot tapi udah keluar karena memang potnya kecil ya teman-teman ya. Harusnya saya repotting dan jadi lebih besar lagi. Nah kenapa dia ramah di pot? Karena memang tunasnya ini nih. Jadi dia bertunasnya pendek-pendek begitu, beda dari dengan pandu rata ataupun Mariana nih. Tanamnya begini di dalam pot, itu medianya kalau ini tuh cenderung bisa hidup semua ya. Ada yang pakai sekam, ada yang pakai sabut kelapa, ada yang pakai arang. Tapi untuk golongan kolagen ini dia senang tempat yang lembab teman-teman, tetapi banyak angin ya. Tetap kalau misalkan dia kering nanti tuh batangnya itu keriput begitu dia. Jadi salah satu ciri kalau dia kekurangan air biasanya batangnya keriput. Nah ini lagi, ini juga di dalam pot, kalian bisa lihat sendiri itu potnya besar. Dan kalau udah ini sebenarnya ini waktunya repotting tapi nanti aja lah, belum ada waktunya. Ini Mariana. Kalau yang lain Mariana, ini asperata. Kalau yang lain itu ada Rauchesani, itu juga ramah di pot teman-teman. Kalau kalian punya Rauchesani juga ramah di pot. Kenapa? Karena dia tumbuhnya pendek-pendek aja. Jadi beda tadi dengan pandu rata ataupun asperata. Dan untuk kolagen rata-rata perawatannya sama teman-teman. Cahayanya dia butuh yang terang, angin banyak, kemudian suka yang lembab ya tapi banyak anginnya. Tapi kalau misalkan kalian pelihara dia di tempat yang lembab, kemudian nggak ada angin, tempatnya tertutup gitu-gitu, biasanya rawan busuk ya.
Nah, dan untuk kolagen ini hamanya seperti nggak ada ya. Siput juga kurang suka dengan apa? Dengan akarnya ya. Dan mungkin hamanya hanya di bunganya saja. Jadi bunganya kemungkinan bisa dimakan serangga. Cuman itu aja. Dan rata-rata kolagen ini bunganya juga semuanya wangi, mau dari Asperata, Mariana, kemudian Pandurata, semuanya wangi. Dan salah satu kelemahannya adalah bunganya cepat sekali gugur atau rontok teman-teman. Jadi hanya 3-4 hari saja kemudian rontok. 3-4 hari rontok. Paling lama itu seminggu ya. Itulah kelemahannya. Tapi kalau ditinjau dari keunggulannya, mulai dari dia nggak mudah mati, kemudian tahan banting, tahan terhadap penyakit, itu salah satu anggrek yang rekomendasi sekali untuk pemula seperti itu ya. Jadi media tanamnya tadi itu bisa apa aja, bahkan di beberapa kasus mereka bisa tumbuh di tanah seperti itu ya. Tapi yang bagus itu humus ya teman-teman. Jadi kayak sabut kelapa, kemudian paki saca, arang yang dicampur dengan, mungkin arang dicampur dengan sabut kelapa, dicampur dengan akar kadaka, itu bagus sekali untuk pertumbuhan jadi ini kolagen Pandurata. Tapi ingat ya, itu tadi perhatikan tempatnya, karena ini suka tempat yang agak tinggi dan banyak angin. Kalau bisa media tanamnya moist ya, bukan kayak lembab becek gitu teman-teman, tapi kayak lembab yang ada lumut-lumutnya gitu, hidup gitu yang dia suka. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini tentang anggrek hitam. Itu lebih lengkapnya lagi karena dulu kan pernah punya juga, tapi nggak sebanyak dan nggak selama sekarang yang sudah hampir 4 atau 5 tahun punya. Jadi benar-benar udah sedikit lebih paham lah karakter dari anggrek ini seperti itu ya. Dan ya nanti kalau misalkan kalian mau ini beli di mana, itu saya mau jualan sih sebenarnya, tapi nggak tahu lah kalian mau nggak. Kalau mau kalian komen di bawah, mau bang gitu jual aja ya, karena tunasnya banyak, ini mau saya jual juga beberapa ya. Kalau misalkan kalian mau, nanti mungkin next konten kita akan buat tentang jualan kali ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Happy gardening, dadah.